jangan engkau datang ke rumah orang kecuali ketika engkau datang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan kepada penghuninya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan yang hendak disampaikan Allah di balik struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Az-Zariyat, surat 51, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Isdakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Apakah telah datang kepadamu cerita tamu Ibrahim yang mulia? Ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, mereka berkata, salaman. Ibrahim menjawab, salamun, wahai kaum yang tidak dikenal. Maka Ibrahim bersegera menuju istrinya. Lalu dia datang membawakan panggang anak sapi yang gemuk. Lalu makanan itu dihidangkan perlahan-lahan kepada tamunya. Dan dia berkata, adakah tidak lebih baik kalau kalian mencoba makanan ini? Dan tamunya tidak menyentuh makanan itu dan Ibrahim merasa takut. Lalu mereka berkata, jangan engkau takut. Mereka berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan anak yang alim. Ada beberapa poin menarik kalau kita perhatikan dari redaksi surat Al-Zariyat ayat 24 sampai 28 tersebut. Pertama, Allah menyebut tamu Ibrahim yang datang. Itu adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Tamu yang datang itu diberi sifat dengan al-mukramin. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu cerita tamu Ibrahim yang mulia? Sebenarnya ayat itu bisa saja berhenti pada dhaifi Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim. Selesai. Tapi kata dhaif atau tamu diberikan sifat al-mukramin, mulia. Kenapa tamu diberi sifat mulia? Ini ada pesan agar kita kalau datang ke rumah orang, maka datanglah dalam keadaan mulia dan terhormat. Karena itulah salah satunya ada aturan dalam surah An-Nur, misalnya ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau datang ke rumah orang kecuali ketika engkau datang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan kepada penghuninya. Itulah yang disebut dengan al-mukramin. Jangan datang ke rumah orang kecuali kita datang tasta'nisu, menghadirkan kelembutan, ketenangan dan kenyamanan bagi penghuni rumah. Itu pula kenapa di surah An-Nur ayat 58-nya kita dilarang bertamu di 3 waktu. 3 waktu itu adalah min qabli salatil fajar, sebelum salat subuh, wa hina tada'una siyabakum minaz zahirah, setelah salat zuhur, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Itu waktu
yang kita dilarang bertamu kerana ketika itu kata Allah salasu auratil lakum. Ketika itu manusia sedang membuka auratnya. Maka kalau kita datang di waktu yang 3 itu, sebelum salat subuh, setelah salat zuhur, dan setelah salat isya, maka datang kita tidak dalam keadaan terhormat namanya. Begitu juga kita tidak boleh datang bertamu ke rumah orang kalau kita tidak diundang. Kalau ada acara, ada pesta, maka jangan datang kecuali kita diundang. Karena itu dalam hadis Nabi ada namanya tufaili. Tufaili itu artinya perampok. Kalau kita tidak diundang datang ke rumah orang, kita makan di sana, maka kata Nabi dia pulang sebagai seorang perampok. Karena itulah kata tamu diberi sifat al-mukramin. Yang kedua, ketika mereka datang ke rumah Ibrahim, mereka berkata salaman. Qalu salaman. Dan Ibrahim menjawab salamun. Satu, kalau kita datang ke rumah orang sesuai firman Allah, jangan kamu masuk ke rumah orang hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Mengucapkan salam. Coba bedakan salam tamu dengan salam tuan rumah. Ketika tamu mengucapkan salam, salaman dengan nasab, dengan fathah, salaman. Ketika Ibrahim menjawab salam, salamun dengan rafa, dengan dhammah. Apa bedanya? Salaman itu jumlah fi'liyah namanya. Takdirnya usallimu salaman. Namanya kalimat verba. Kalau salamun itu jumlah ismiyah atau kalimat nomina. Takdirnya salamun alaika. Di dalam kaidah bahasa, jumlah ismiyah itu lebih kuat, lebih sempurna dari jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah itu sifatnya temporal dan limited. Sementara jumlah ismiyah sifatnya unlimited dan tanpa batas waktu dan tempat. Karena itu kata salaman, salamnya lebih hebat daripada makna salaman. Makna salamun dengan rafa lebih hebat daripada salaman yang nasab. Dan inilah yang dimaksud Allah di surah An-Nisa ayat 86. Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan minha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepadamu, jawablah salamnya dengan yang lebih baik dari yang diucapkannya kepadamu. Itulah kenapa salam tamu Ibrahim berbeda dengan jawaban salam Ibrahim. Tamunya mengata salaman dalam bentuk nasab, fathah. Ibrahim menjawab dengan salamun dalam bentuk marfu, dhammah. Karena salam tamunya jumlah fi'liyah, jumlah tamu jawaban salam Ibrahim jumlah ismiyah. Lalu tidak cukup sampai di situ, faragha ila alihi. Sebelum tamunya diajak bicara, Ibrahim datang menemui istrinya di belakang. Ini adab. Kalau ada tamu datang ke rumah, ibu-ibu harus ke belakang. Jangan duduk bersama tamu kalau itu tamu suami. Kecuali tamu kita. Kalau itu tamu suami kita, maka ibu-ibu jangan duduk bersama kecuali diminta di sana. Ibu ke belakang siapkan makan minum untuk tamu. Dan kata faragha itu berjalan lambat-lambat tanpa suara. Ini maknanya kalau ada tamu di rumah kita, jangan bersuara apapun yang kita ambil di rumah itu. Lambat-lambat supaya tamu kita tidak merasa bahwa kedatangannya tidak diharapkan. Karena kalau ada bunyi-bunyian di rumah itu, bunyi piring, kemudian pintu yang suaranya keras, mungkin tamu kita tidak nyaman di rumah itu. Makanya Ibrahim menghadap istrinya ke belakang, faragha. Ragha itu artinya berjalan dengan lambat dan pelan hingga tidak ada suara. Lalu, faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim datang membawakan makanan sapanggang anak sapi yang gemuk. Ini adabnya kalau ada tamu ke rumah kita, jangan ajak bicara dulu, tapi hidangkan makanan kepada mereka. Dan itu makanan terbaik. Apa makanan terbaik bagi orang Arab? Itu panggang anak sapi. Bahkan anak sapinya gemuk. Bahkan faja'a. Fa itu maknanya takkib, langsung dihidangkan. Bahkan di ayat lain yang disebutkan, ijlin haniz, anak sapi yang hangat. Bukan hanya gemuk. Lalu faqarrabahu ilaihim. Makanan itu Ibrahim didekatkan perlahan-lahan kepada tamunya.
Ini adab menghidangkan makanan kepada tamu. Hidangkan lambat-lambat, perlahan-lahan. Lalu Ibrahim menyuruh makan dengan kalimat tanya. Ala ta'kulun? Adakah tidak lebih baik kalian makan? Ibrahim tidak berkata kulu, makanlah. Ibrahim tidak berkata tamattau, nikmatilah. Tapi Ibrahim berkata, ala ta'kulun? Adakah tidak lebih baik kalian makan? Memerintah atau melarang dengan kalimat tanya itu paling baik. Kalau ada mahasiswa atau siswa datang ke ruangan saya, maka saya tidak mau dia menemui saya kerana saya lagi ada kesibukan, saya bisa mengusir dia pergi dulu. Keluar dulu, dia akan keluar. Tapi akan lebih indah saya berkata, boleh saya menyelesaikan pekerjaan saya? Pasti dia keluar juga. Itu adab. Makanya di Minang, kalau ada kita menyuruh orang makan, maka kalimatnya berita. Bukan makanlah. Nasi talataklah minta dimakan, air taladuanglah minta diminum. Itu kalimat berita, tapi maknanya perintah. Begitulah adab kita kepada tamu. Dan fa'aujasa minhum khifatan. Tamunya tidak menyentuh makanan itu bukan tidak suka. Karena malaikat tidak makan dan itu bahagian daripada basa-basi tamu. Jadi kalau kita tamu berdatang ke rumah orang bertamu, jangan semua yang terhidang itu kita ambil, kita makan, kita nikmati. Ada basa-basi. Lalu Ibrahim merasa takut. Kenapa tamu saya tidak menyentuh makanan? Apa yang salah dari ucapan saya? Ini sebagai tuan rumah yang baik, kalau tamu kita tidak menyentuh makan, maka kita harus merasa sedih. Jangan gembira. Tapi tamunya langsung berkata, jangan kau sedih dan takut. Wa basyaruhu bighulamin alim. Kami hanya datang memberikan kabar gembira, engkau akan melahirkan istrimu akan melahirkan anak yang alim. Ini adab kita datang ke rumah orang. Jangan kita pulang mendatangkan kesedihan kepada yang tinggal. Jangan kita pergi orang yang tinggal kemudian bersedih. Padahal dia sudah payah menjamu kita. Maka datanglah ke rumah orang dengan membawa kabar gembira. Itu kenapa dikatakan di penutup ayat, fabasyaruh bighulamin alim. Inilah di antara adab kita bertamu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika datang tamu ke rumahnya berupa malaikat-malaikat yang mulia yang menyamar menjadi manusia. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.